Salam edukasi anak-anak. Pada video pembelajaran kali ini, Pak Guru akan menjelaskan tentang bagian-bagian telinga, serta fungsinya, dan juga bagaimana proses kita mendengar bunyi. Nah, secara umum, telinga kita terdiri dari telinga bagian luar, ini telinga bagian luar, yang terdiri dari daun telinga dan juga lubang telinga. Kemudian ada telinga bagian tengah. Kita bergeser ke telinga bagian tengah melalui saluran telinga. Kemudian ada gendang telinga, ada tulang pendengaran, dan juga saluran eustasius. Nah, tulang-tulang pendengaran ini ada 3, yaitu tulang martil, tulang landasan, dan tulang sanggurdi. Kita bergeser ke bagian telinga yang lainnya, yaitu telinga bagian dalam. Telinga bagian dalam ini terdiri dari 3 saluran setengah lingkaran, kemudian ada rumah siput, kemudian ada saraf-saraf pendengaran. Nah, Pak Guru ulang, telinga bagian luar terdiri dari daun telinga dan lubang telinga, kemudian ada telinga bagian tengah, ada saluran telinga, gendang telinga, dan juga tulang pendengaran, serta saluran eustasius. Kemudian telinga bagian dalam terdiri dari 3 saluran setengah lingkaran, kemudian rumah siput, dan juga saraf pendengaran. Nah, semua bagian-bagian telinga ini memiliki fungsinya masing-masing dalam proses kita mendengar bunyi. Nah, apabila kita mendengar bunyi, sebenarnya prosesnya itu dimulai dari sini. Nah, sumber bunyi akan merambat melalui udara, kemudian ditangkap oleh daun telinga. Jadi fungsi dari daun telinga itu yaitu memusatkan gelombang bunyi atau suara dan menangkap gelombang bunyi tersebut untuk nanti disalurkan ke bagian telinga yang lain. Nah, gelombang bunyi yang ditangkap oleh daun telinga ini akan masuk melalui lubang telinga. Jadi lubang telinga berfungsi sebagai jalan masuknya gelombang bunyi. Kemudian gelombang bunyi tersebut disalurkan ke telinga bagian tengah melalui saluran telinga dan sampai pada gendang telinga. Gendang telinga ini berfungsi untuk mengubah gelombang bunyi tadi menjadi sebuah getaran yang akan menggetarkan tulang-tulang pendengaran. Nah, setelah getaran sampai di tulang pendengaran, maka tulang pendengaran akan memperkuat getaran. Jadi fungsi tulang pendengaran adalah memperkuat getaran. Nah, sehingga nanti getarannya bisa sampai pada telinga bagian dalam. Nah, di telinga bagian dalam ini ada 3 saluran setengah lingkaran. Ini berfungsi sebagai alat keseimbangan. Nah, kita kembali ke getaran yang diterima oleh tulang pendengaran, kemudian diperkuat lagi sehingga sampai pada telinga bagian dalam, yaitu pada rumah siput. Nah, getaran yang sampai pada rumah siput, di sini terdapat saraf-saraf pendengaran. Nah, getaran tersebut akan disalurkan oleh saraf pendengaran menuju ke otak atau ke pusat saraf, sehingga di otak diterima sebagai sebuah bunyi. Dengan demikian, kita sudah bisa menerima atau mendengar bunyi. Nah, lalu apa fungsi saluran eustasius ini? Nah, saluran eustasius ini berfungsi untuk menyeimbangkan tekanan udara di dalam dan di luar telinga. Sekali lagi, saluran eustasius ini berfungsi untuk menjaga keseimbangan tekanan udara di dalam dan di luar telinga. Nah, Pak Guru akan ulang sekali lagi proses kita mendengar bunyi. Gelombang bunyi ditangkap oleh daun telinga. Kemudian
gelombang bunyi tersebut akan masuk melalui lubang telinga dan disalurkan melalui saluran telinga menuju ke gendang telinga. Gendang telinga ini akan mengubah gelombang bunyi menjadi getaran dan akan diteruskan ke tulang pendengaran. Nah, tulang pendengaran berfungsi untuk memperkuat getaran, sehingga getaran ini akan sampai pada rumah siput atau koklea. Nah, getaran dari rumah siput ini akan disalurkan oleh saraf pendengaran menuju ke otak, sehingga di otak direspon sebagai sebuah bunyi. Nah, dengan demikian kita sudah dapat mendengar bunyi. Demikianlah anak-anak bagian-bagian telinga dan fungsinya, serta proses kita atau proses manusia mendengar bunyi. Nah, terima kasih. Semoga anak-anak dapat memahami dan kita berjumpa lagi pada video pembelajaran selanjutnya.